Ya, jadi gini, kemarin itu kan di salah satu kafe ternama kan ada lomba boxing. Alhamdulillah kan aku menang dengan poin 29. Ya, walaupun lawanku ada yang komplain ya kan karena dia merasa mukul melulu, tapi mukul itu juga nggak mukul kayak anak kecil ya kan. Yang namanya boxing itu kan ada tekniknya gitu kan. Jadi bukan berarti memukul itu kayak mukul gendang dan jadi menang kan begitu. Nah, ketika aku menang, jadi kan ini banyak nih promotor-promotor yang lain melihat potensi aku kan, terus cara aku dengan bertanding kemarin itu kan, ya kalau aku kan terlihat lebih santai dan mukulnya nggak banyak tapi kena terus gitu, tekniknya dapet. Nah, akhirnya selang beberapa bulan kemarin, sebenarnya aku banyak diminta untuk ada pertandingan lagi, tapi ada ada 2 pertandingan yang udah capek-capek nih ya kan, kita belum di DP ya kan, tapi udah woro-woronya udah kayaknya happening banget, totonya di cancel kok. Yang di cancel yang nggak ada budget lah dari panitia, ya itu sebenarnya kecewa juga gitu kan. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Jadi akhirnya para promotor yang memang dekat dengan aku, udahlah kayaknya kita jadikan Barbie aja, karena Barbie juga kan ya satu kan aku juga pengacara, kedua juga aku juga founder untuk universitas aku yang baru di Bali Dwipa. Aku bikin broadcast untuk kelas media gitu kan, dari penyutradaraan, kelas videografi, kelas fotografi gitu kan, sampai kelas DJ. Itu aku dengan beberapa founder yang lain, memang di tahun 2023 ini image-ku udah berubah. Jadi oke lah, kemarin aku dibilang ratu halu, tapi di 2023 ini banyak konsep yang nanti aku pengen bikin orang tuh langsung oh my god, ternyata Barbie keren ya gitu. Di samping aku juga kan nyanyi juga kan, kemarin juga syuting di Singapura, nyanyi lagu aku yang terbaru berjudul Bling Bling Asli Dong. Dan di awal Januari ini juga aku akan launching 3 lagu lagi yang terbaru ya kan, dan pastinya bakalan pecah banget gitu. Jadi aku bikin prestasi aku gitu loh, biar orang tuh image-nya tuh berubah gitu loh, dari ratu halu jadi oh ternyata ratu prestasi. Oke, jadi nanti karena aku sebagai promotor, insya Allah nih nanti ada sebuah tempat di lokasi SCBD yang aku dengan tim diminta dikelola. Di situ mungkin aku akan banyak banget bikin event ya kan, event dari pencak silat ya kan, dari boxing, dari tinju, dari judo, muay thai, mungkin gulat juga bisa ya kan. Ya aku akan create itu sendiri dengan tim aku, dan mungkin nantinya ke depannya kita juga bakal keluar negeri, karena aku juga akan membawa atlet-atlet internasional gitu kan. Aku tuh bertanding di sini dan atlet Indonesia pun kita akan bawa juga ke internasional gitu. Jadi memang jabatan yang baru ini sih aku lagi happy-happynya tuh kemarin ya kan, karena bukan aku yang minta. Alhamdulillah dengan hasil survei ya kan, aku cewek yang pertama kali bisa menjadi promotor di Indonesia untuk kelas Combat Fighter Sport Indonesia. Ada rencana untuk pertandingan atau apa? Iya, rencananya memang akan seperti itu. Di awal Januari ini udah banyak banget konsep yang mungkin aku belum bisa sebutkan. Ya nanti pastinya orang bakalan, wih saya ternyata Barbie beda banget, karena kan memang gini, perubahan aku ini sebenarnya siapa yang minta anak aku kan waktu itu di vlognya Uya kan sempat bilang, ayo dong mami bikin prestasi. Walaupun anakku tahu aku tuh berprestasi, tapi kan orang kan image-nya di media kayaknya aku tuh kaleng-kaleng ya kan, berlabel palsu, halu, aku kayaknya bukan orang yang pintar. Malah itu kan konsep doang, karena apa, sebenarnya aku bukannya halu. Dulu itu kan karena aku dihina-hina kan, karena perubahan badan gue bisa turun 60 kilo dan keren banget. Jadi ada beberapa artis yang kayaknya nggak menerima kayak gitu loh, karena dia pengennya dia aja yang dianggap seksi di Indonesia. Ternyata kan gue bisa mengalahkan dia gitu. Jadi banyak yang siri kan, dari body,
terus dari usaha berlian ya kan. Kalian aja aku pas di wawancara tokonya langsung bilang aja palsu sekalian ya kan, karena udah keburu sakit hati, karena ngapain sih yang kayak gitu, kampungan banget sampai mau tahu tentang usaha orang. Aku nggak suka kayak gitu, karena aku ini bukan tersangka loh, kecuali kalau gue nipu orang ya, nggak gue diudak-udak sampai kayak gitu ya kan, sampai rumah dibilang masuk ke gang lah, sampai dibilang advokat palsu, kan keterlaluan gitu loh pada saat itu, dan menyakitkan gitu kan. Tapi karena aku orangnya prestasi aku banyak dan di lingkungan orang tertentu gue juga dihargai, dan aku juga mengurus 18 organisasi sampai hari ini dengan pengurus dengan jabatan pengurus yang cukup bagus-bagus semua ya, dari bendara umum, wakil ketua umum, sampai sekjen, sampai ini itu, sampai ketua Serikan Laskar Merah Putih juga. Jadi gini loh, aku ngerasa ya udah, nanti tunggu aja, ada waktunya ketika gue berkibar dengan siapa aku, baru orang pada kaget gitu loh. Kalau kemarin kan ya suka-suka lu aja deh ya kan, lo mau ngomongin gue palsu kek, sekalian aja gue bilang iya muka gue juga palsu, gue gitu aja kalian biar puas ya nggak. Ya ternyata kan ratingnya malah tinggi, dan yang lucu sekarang juga udah ada orang yang plagiat Barbie ya kan. Kemarin juga aku jadi bintang tamu di sebuah stasiun TV untuk edisi tahun baru. Ya ternyata gaya Barbie ini jadi trendsetter gitu loh. Kayak cewek ini cantik tapi nyanyinya dihancur-hancurin, terus nongkrongnya di pinggir jalan, bikin hal kelucuan gitu. Ya aku sih malah seneng ya, berarti kan apa yang aku lakukan ya orang ternyata ngikutin gitu. Jadi kalau orang ngebully, gua nggak demen sama Barbie, itu bacotnya doang, ternyata aslinya juga banyak kok orang yang malah ngikutin gaya aku gitu. Mbak, soal kita yang pengakuran pendapat Mbak? Aku justru gini, aku bukan tipe orang yang jealous, karena gini, lebih baik seperti itu daripada ada seorang artis yang kemarin itu menghina aku dengan dia mau ngikutin gue jadi ratu halu, Bo, ya kan. Dan itu sampai akhirnya dia sempat menghina aku di salah satu stasiun TV, ya kan, jadi apa sih halu ya. Tahu-tahu pas kemarin aku di Bali, betapa kagetnya aku ya kan, tiba-tiba dia tag di Instastory, dia meminta maaf kepada aku, kepada Nikita Mirzani, kepada Maya Estianti, dia tag ada beberapa nama ya kan, sambil nangis gitu kan. Ya mungkin merasa menyesal juga udah menghina orang kan gitu, karena mungkin dia baru sadar atau bagaimana, gue juga nggak ngerti. Malah tadinya kalau emang dia menghina malah mau aku panjangin juga gitu loh, karena aku nggak pernah nyentuh dia gitu kan, terus apa urusannya gitu. Karena sekarang nih TV udah males dia kan, yang rese-rese itu udah nggak diangkat lagi, apalagi di tahun 2023 gitu loh. Jadi aku ngerasa ini nyenggol gue nih ya kan. Tau-taunya pas aku di Bali kemarin, aku di tag sama dia gitu. Sempet sih aku sindir dia di Instastory, aku kebetulan lagi pemotretan pakai baju Bali kan. Cuman mungkin nggak aku taruh di feed aja tuh, mungkin akan aku taruh di feed. Aku sempet bilang, udahlah gitu, kamu itu kan seorang penyanyi ya kan, dan udah cukup sukses, pernah sukses. Ya udah, jadilah diri sendiri, nggak usah senggol-senggol orang jadi norak gitu kan. Dan asal kamu tahu yang namanya Ratu Halu tuh cuman satu gitu kan, the one and only di Indonesia ini yang mendapatkan awards adalah Barbie. Jadi jangan, boleh mau plagiat tapi lihat dulu karakternya gitu, karena nggak segampang itu mau ngomong misalnya seorang Raffi Ahmad itu perusahaannya lebih banyakan gue daripada dia, ya lebih kayaan gue daripada Raffi. Menurut aku nggak apa ya, menurut aku sih kampungan ya, karena gini ya, seorang Raffi Ahmad juga aku gitu. Maksudku kok lo mau nyindir satu profesi sih gitu. Untung Raffi baik ya, nggak melaporkan. Sebenarnya kan itu termasuk pencemaran nama baik, karena siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan ya kan. Jangan asal bacot aja di media. Nih undang-undang ITE kan lagi gencar banget ya kan. Cuman mungkin Raffi mikir ya udahlah gitu kan. Itu kan nggak boleh gitu. Jadi aku bilang pada saat itu, aku berpesan sih sama dia, udahlah jadi diri lo sendiri. Lo bisa nyanyi ya dunia nyanyi aja, kalaupun mau lucu silakan, tapi jangan bawa-bawa
nama teman-teman kita sendiri dijelek-jelekin gitu. Itu kan untuk kepentingan sendiri, menjatuhkan orang lain, termasuk aku yang nggak tahu apa-apa, aku disenggol-senggol gitu. Itu sih, jadi ya ternyata banyak orang yang pengen banget ngikutin kayak aku gitu. Ya menurut aku kalau yang sekarang ini sih justru lebih positif dan aku lebih seneng gitu kan, karena ya dia nggak malu ya kan, walaupun dia cantik, dia bule gitu kan. Dia juga respect juga kemarin sama aku, ya dia ngikutin aku tapi dengan cara gayanya dia. Jadi menurut aku itu lebih punya prestasi daripada buka-buka hina-hina orang yang nggak ada juntrungannya gitu loh. Harusnya kan seorang public figure itu mencontohkan yang baik. Kayak aku nih, kenapa masih bertahan di stasiun TV ya kan, masih bintang tamu sana sini. Bukannya apa, karena konsep aku tuh bagus, aku nggak pernah menghina orang gitu loh. Mungkin mendingan gue menghina diri gue sendiri, gue lucu-lucuan dengan diri gue sendiri, terserah deh ya kan orang mau ngomongin gue apa. Tapi aku tidak melewati batas gitu, karena kan aku seorang pengacara juga, aku nggak mungkin dong jadi bicara yang di luar dari batas. Kan kita orang pendidikan, bukan orang yang urak-urakan gitu, suka-suka aja ngomongin orang, apalagi teman-teman sendiri kan nggak boleh kayak gitu. Untuk tahun 2023 nanti ada yang baru masih dari pegawai ini? Iya, jadi kemarin ini karena di Februari awal kemarin aku udah operasi hidung. Kebenaran hidung aku itu implannya udah mau lepas karena memang ujungnya itu udah tipis. Akhirnya kan kemarin di Februari aku operasi hidung menggunakan tulang rawan di telinga ya kan, sehingga hidungnya lebih terlihat sekarang tuh natural dan lebih bagus. Jadi nggak yang meruncing banget. Kalau enggak nanti implannya lepas kalau kemarin aku nggak operasi. Terus di 1 bulan lalu aku melakukan operasi vaginoplasti gitu, dimana di situ misfinya itu diperbaiki lagi, lebih bagus lagi dari bentuknya. Dari mungkin kalau kita kan sebagai wanita wajar ya, namanya wanita kan makin berumur pastinya ada elastis kulit ya kan, apalagi pernah melahirkan normal, otomatis kan mungkin bentuknya kurang menarik, atau mungkin kayaknya kita pengen, gue kan pengen lagi kayak ABG gitu. Dan menurut aku itu nggak memalukan, itu kan sebuah edukasi, dan buat apa malu gitu, karena itu kan ranahnya kan juga private, ibaratnya kita yang ngeliat sendiri, bukan untuk diperlihatkan orang lain. Jadi kemarin aku melakukan vaginoplasti selama 40 hari juga, aku banyak bed rest juga. Ya alhamdulillah sekarang udah pas di tanggal 25 Desember 40 hari Bo ya kan, jadi udah lega, udah bisa melewati itu. Dan alhamdulillah juga sekarang bentuknya udah bagus banget, sesuai dengan apa yang dokter katakan gitu, dan tidak mengecewakan ternyata gitu. Untuk tahun baru ini ada rencana mau liburan nggak sih? Untuk sebenarnya aku kayaknya awal Januari aku mau ke Australia deh gitu. Kalau ke Bali kan udah bosen ya, karena udah balik terus gitu kan. Mungkin aku keluar negeri sih, tapi mungkin nggak di tahun baru, tapi after tahun baru, karena banyak kegiatan banget nih. Dan aku kan seorang founder juga, aku masih banyak tanggung jawab. Dan aku juga kan sekarang di sebagai founder Indonesian Book of Record gitu. Jadi founder dan sekjen. Jadi seperti MURI, seperti jenis Book of Record, tapi ini yang internasionalnya. Dan nanti aku akan memberikan penghargaan untuk Presiden KAI Pak Cucu Sanjaya, karena beliau adalah pelopor e-lawyer pertama yang berbasis digital. Jadi kita sebagai pengacara itu, kartu e-lawyer kita itu bisa buat e-tol, bisa buat belanja di di tempat-tempat tertentu ya, di mungkin Alfamart, Indomaret gitu, seperti itu. Jadi dan itu pun aku tanda tangan juga, dimasukkan berlian juga, ditempelkan berlian di penghargaan itu. Dan sekarang kan konsepnya udah berbeda, jadi aku sekarang lagi sebagai founder dan sekjen, aku harus melihat siapa-siapa orang yang berprestasi, itu yang aku akan kasih penghargaan. Jadi memang udah berbanding terbalik nih yang namanya Barbie dengan jabatan yang baru, yang mungkin ya alhamdulillah ya berkat kesabaran aku, sehingga bukan aku juga yang minta ya kan, aku ditunjuk juga langsung gitu kan, diberikan mandat. Dan Pak Cucu juga sekarang lagi meminta aku untuk
aku menjadi ketua advokat wanita seluruh Indonesia. Ini juga lagi dibentuk juga. Ya mudah-mudahan aja lah apa yang aku lagi jalanin sekarang, mudah-mudahan semuanya terrealisasi dengan baik, ya kan. Dan bisa orang-orang bisa ngelihat di 2023 makin susah lagi kalau mau nyanyiin Barbie gitu loh. Tapi lu jaga penampilan nggak sih? Maksudnya dalam konteks kan segala banyak macam jabatan ada nih. Yang nggak mau disebut Ratu Halu lagi nggak sih? Karena secara itu kan jabatan bergengsi. Betul, iya. Oke, gini. Kalau Ratu Halu itu menurut aku tidak bisa dihapus. Tapi sekarang masyarakat harus paham bahwa Ratu Halu itu bukan karena aku yang halu, tapi kondisi orang dimana pada sirik semua sama aku, sehingga apapun yang aku lakukan, contoh dari body, aku kan transformasi body trendsetter di 2018. Sampai dulu kan masuk hitam putih, sampai di semua stasiun TV aku jadi pembicara tentang kecantikan, ya kan, bahkan di Metro TV, di TV One gitu. Aku menginspirasi orang banyak. Nah di 2018 karena prestasi aku turun 60 kilo tanpa liposuction, dan itu kan benar-benar wow banget karena emang bodiku tuh benar-benar sampai kecil banget dan itu perfect gitu loh karena aku olahraga. Nah jadi kalau untuk predikat Ratu Halu itu mungkin sebuah awards ya kan. Justru aku juga berterima kasih kepada pihak stasiun TV yang sudah memberikan aku gelar itu, dan itu kan nggak mungkin dihilangkan karena itu adalah sebuah simbol legend kalau menurut aku, the one and only. Nah ketika aku sekarang berubah, aku harap masyarakat itu ya lebih paham bahwa oh ternyata gue yang salah ya, ternyata Barbie itu sebenarnya dibilang halu itu bukan karena Barbie-nya, tapi karena kondisi orang yang banyak nggak suka dan sirik pada saat itu sama keberhasilan apa yang aku raih gitu. Jadi ya aku rasa sih tetap melekat, nggak ada masalah. Cuman mungkin konsepnya aja yang dibalik, konsepnya aja yang berbeda, bahwa itu adalah hanya apa ya, karena omongan orang ya kan, sehingga karena followersnya dia juga salah satu artis ini juga lebih banyak ya kan, pada saat itu dia lagi viralnya juga. Dari followersnya 3 juta setelah menghina gue sampai 9 juta gitu loh. Tapi habis itu kan di hacker kan ganti terus Instagramnya berkali-kali gitu loh. Itu aja sih. Jadi ya aku sih tetap senang kok kalau dengan predikat itu gitu. Oke.